lagi di channel gue, masih bersama gue Davik. Ya, sekarang kan kita lagi ngalamin masanya pandemi ya. Oh ya, buat yang belum kenal, ini Pak Marfian, beliau salah satu GM di perusahaan yang bergerak di bidang properti di Jakarta Selatan, gitu. Proyek di Jakarta Selatan ya bos ya? Iya. Di daerah mana proyeknya? Pejaten. Pejaten ya? Gue sebutnya namanya Pasaka Soltera. Oh, oke. Sekalian dagang nih, kalau bisa dagang juga di channel YouTube ya, yes. Bro Davik nih. Pasti. Jadi di tengah pandemi ini mungkin ya semua sektor terkena impact-nya ya, Impact-nya, Pak benar. Marfian ya. Jadi semua sektor terkena impact-nya. Terus juga pasti setiap orang mengalami kesulitan gitu. Itu kan enggak untuk semua sektor ya, hampir semua sektor ya. Tapi memang ada sektor yang naik karena ini, tapi mostly pada turun ya. Betul. Nah, kalau properti sendiri khususnya di Jakarta Selatan, daerah sekitaran Pejaten ini ya. Ini gimana nih yang pengalaman Anda di proyek ini, apakah sama beratnya dengan proyek-proyek di daerah lain ataukah justru dapat impact positif dari hal ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau melihat masa pandemi ini sih jujur di sektor properti sangat terkena dampaknya. Kalau gue sempat ikut beberapa webinar dengan pakar-pakar finance, terus marketplace untuk properti itu memang semua terdampak gitu. Apalagi di masa sulit sekarang di pertengahan Maret itu sudah berasa, apalagi kita untuk campaign offline-nya juga itu udah mulai terbatas sekali kegiatan dan segala macam. Karena kan sales properti itu harus bertatap muka langsung biasanya dengan customer kita gitu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang pada masa sesulit apapun yang kita hadapi, pasti itu semua ada goals yang bisa kita capai gitu sih. Terus gini, jadi kan gue cerita lah, gue ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman gue, sama temen gue gitu yang di properti ya. Gimana sih kesulitan, khususnya di bidang penjualan ya, bidang sales. Gimana bro, lu di sekarang saat pandemi ini, wah gila men, parah banget gitu kan. Jadi orang Indonesia itu kalau mau beli barang 1M, kalau dia beli mobil, dia cuma bisa datang sama istrinya udah, that's it, kelar. Tapi kalau dia mau beli rumah atau dia beli apartemen, dia harus ajak bapaknya, ajak ibunya, harus ajak banyak pihak dilibatin gitu bos. Itu nggak bisa langsung sekali datang langsung. Yes, nggak bisa sekali datang langsung booking fee gitu. Bener nggak? Kejadian nggak di sini? Di masa awal memang kita panik. Kayak bos, wah kita nggak bisa pameran di mall, tutup semua segala macam. Terus gua hubungin konsumen, gua nggak boleh datang ke rumahnya. Terus konsumen gua ke marketing gallery juga takut segala macam. Tinggal kita putar otak segala macam, itu udah panik tuh di awal. Kita brainstorming semua tim dari marketing, tim sales segala macam, kita belajar behavior konsumen kayak gimana. Akhirnya kita nemu formulanya seperti apa, akhirnya kita bisa tetap struggle di masa pandemi ini sih. Tetap oke ya? Tetap oke gitu. Tetap oke ya? Oke. Makanya setiap hari kita bikin training buat tim sales. Makanya kalau kemarin gue sempat dengar kata-kata baru lagi nih. Kalau dulu kan yang kuat yang bertahan, yang kuat yang juara. Sekarang yang bisa beradaptasi, yang bisa bertahan. New normal ya? Betul. Yang bisa beradaptasi, bukan yang kuat lagi gitu. Lo kuat tapi sekuat apapun lo kalau nggak bisa beradaptasi bakal dimakan sama bakal tersisih lagi. Bakal tersisih maksud gue kayak gitu sih. Gitu. Makanya. Oke. Jadi memang properti itu emang lagi kena ya, ya bosnya. Jadi lagi kena. Tapi kan kalau daerah Jakarta Selatan ini kan daerah cukup elit ya, daerah premium gitu maksudnya. Mungkin kompetitor banyak nggak sih di sini? Kompetitor masih banyak. Masih banyak ya. Kompetitor masih banyak. Pasti kan kalau di properti itu kan orang juga untuk membeli sebuah properti kan keputusannya kan juga nggak mudah gitu. Apakah? Tapi di satu sisi lucu nih. Jadi kalau temen gue yang di daerah BSD di perumahan produknya khususnya gitu ya. Kalau untuk perumahan malah mereka banyak. Gue agak kaget juga gitu. Kok bisa banyak sih gitu. Tapi giliran apartemen dan beberapa yang gue tanya kayak slow down. Itu mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin itu market kan beda-beda ya. Misalnya market beda-beda. Kayak market sini beda, sana beda gitu. Cuma kalau di sini sendiri itu umumnya yang lo lihat kan pasti lo kenal dong komunitinya di sini apa? Makanya gue juga secara
secara penjualan gue juga di luar ekspektasi gue di bulan Maret, Mei, Juni itu di luar ekspektasi sebenarnya. Dari yang kita pesimis ternyata bisa menghasilkan banyak. Bagus ya? Karena iya makanya gue juga aneh juga di luar ekspektasi. Ternyata tuh di Jakarta Selatan marketnya tuh di luar irasional di luar nalar kita semua. Oh gitu ya? Kenapa gitu? Betul. Karena lifestyle atau gimana? Mungkin salah satunya karena lifestyle pertama, terus ternyata kalau main salah satu dari survei di 99.co itu juga ternyata mereka punya budget untuk beli properti, tinggal kita approaching ke konsumen itu seperti apa. Oh gitu ya? Jadi tinggal mereka mau mengeluarkan atau tidak, ternyata budgetnya memang sudah disiapkan. Oh gitu. Apalagi di masa pandemi ini kemarin juga sempat PSBB kan kita nggak ngeluarin cost buat transportasi karena kita harus stay di rumah, kita nggak ngeluarin budget untuk vacation karena kita nggak bisa kemana-mana. Ternyata tuh budget seperti itu bisa dialokasikan untuk investasi ya. gitu. Jadi karena kayak kemarin kita cuman campaign karena kita nggak bisa kemana-mana, campaign via digital, terus segala macam kita follow up hanya dari kantor, terus orang bisa beli dari rumah, itu ternyata bisa dilakukan asal strategi lo dilakukan dengan tepat. Mereka cuma ngeliat iklan kita datang, ternyata telepon terus datang dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, ternyata bisa beli dua unit satu orang. Oh, itu iya? juga makanya pas gue share, kita selalu share penjualan kita di sosial media dan website kita di Fasaka Soltera. Itu makanya orang-orang selalu pada kayak, kok di masa pandemi ini Soltera tetap dagang ya, kok Fasaka Soltera bisa tetap closing. Makanya itu seperti apa caranya ya, lo harus nemuin formula sama strategi yang tepat untuk di masa-masa seperti ini. Makanya tadi gue bilang yang bisa beradaptasi, yang bisa bertahan gitu sih. Gitu. Makanya kan jangan sampai lo pesimis duluan, ternyata lo belum mencoba hal-hal yang baru gitu. Oke. Iya, pasti kan teman-teman yang masih muda-muda gitu kan, mungkin masih umur 20-an gitu kan. Bagi sebagian mungkin ada yang prioritasnya kan beda-beda ya. Betul. Ada orang yang prioritasnya gua gadget minded nih. Pokoknya gadget gua yang harus yang paling gua utamain. Ada juga orang yang lebih concern di kendaraannya. Pokoknya mobil gua harus yang oke. Yep. Ada lagi mungkin orang yang pintar nabung, ya kan? Ada juga yang pintar nabung. Gue pengen nabung, ya gue nabung di bank aja gitu. Atau yang satu lagi, aliran satu lagi yang suka vacation, suka holiday. Gak apa-apa, gue gak punya apa-apa, tapi gue holiday. Betul, yang penting sosmed lo bagus. Iya, yang penting sosmed gue bagus, IG gue kece ya kan. Teman-teman gue ngeliat gue. Yang penting postingan sosmed lo bagus, tinggal apa-apa. Ya gitu kan, ada yang model kayak gitu juga gitu kan. Nah pastinya kan dengan terbelah-belahnya habit anak muda pada saat ini, tentunya kan pasti kan ada bos strategi yang lo lakuin gitu. Makanya supaya konsumen tuh kalau kita saklek milih cuma yang pengen beli properti doang, kita grab kan kecil lah marketnya. Pasti kita harus tawarin yang tadinya dia nggak minat jadi minat, bener nggak? Nah apa yang lo lakukan untuk mengeducate ya, kasarnya mengeducate si konsumen yang tadi nggak pengen beli jadi kepengen beli ini karena produk lo bagus gitu. Gimana? Apakah lo bicara di sosmed kah atau bikin event? Tapi kan pandemi ini nggak mungkin dong eventnya, nggak mungkin ya. Makanya kayak tadi kita webinar gitu kalau event paling gitu ya. Betul, makanya kita harus balik lagi ke research sih. Kita harus trial and error. Kayak tadi kan kita kalau mau beradaptasi harus trial and error. Kita mencoba baca nih market kita seperti apa, dari kelas apartemennya seperti apa, terus di Jakarta Selatan tuh orang doyannya ngapain sih gitu. Terus apa aku boleh tahu? Jakarta Selatan doyan apa? Jakarta Selatan kayak misalkan Bang. Kalau anak mudanya iya. Di Jakarta Selatan terkenal dengan partinya. Senoparty. Dari Kemang pindah geser dikit langsung ke Senoparty. Senoparty ya. Dengan kisaran umur berapa market lo bisa dapat. Makanya kalau kita lihat kan kita kasih gimmicknya seperti apa biar orang tertarik. Kayak kemarin waktu event webinar kita tawarin tuh, sekarang saat PSBB orang lebih tertarik ngapain sih, main sepeda, kita tawarin Brompton. Terus serius? Iya, makanya waktu itu kasih Brompton buat harian. Gila, keren kita banget kasih, sih. Berapa sih harganya Brompton itu? Brompton itu kalau yang kemarin kita tawarin 50 jutaan ya. Anjir, sepeda 50 juta. Makanya kan itu makanya lebih ke lifestyle sama gengsi bro gitu. Temen lu beli nih
masa lu mau ngumpul sama komunitas lu nggak punya segala macam, ngomonginnya kan jadi nggak nyambung segala macam. Itu sih yang kita targetin pasarannya, kenapa dari orang nggak mau beli bisa jadi beli. Pengen beli ya, gara-gara itu ya. Betul kita mainin emosi konsumen ya. Oke. Iya, jadi menarik banget ya sebenarnya. Banyak cara sebenarnya bos. Banyak cara, yang penting lo bisa ngelihat peluang yang bakal lo manfaatin gitu. Jadi pandangan lo nih bos, sebagai lo orang properti ya, gue pengen tanya, lebih penting lokasi yang bagus atau produk bagus tapi lokasi yang terlalu penting? Maksudnya mana yang lebih itu balik lagi dari penting. Kemampuan konsumen sih. Itu juga gue belajar beberapa konsep. Sumpamanya ada produk bagus nih, tapi di wilayah yang antah berantah, ya kan? Ya gue nggak sebut nama daerahnya, tapi jauh lah dari ibu kota gitu. Atau yang benar-benar kita simple produk tapi kita ada di tengah kota. Nah, itu biasanya konsumen lebih suka yang mana? Kalau urban nih khususnya nih. Kaum urban, kalau gue baca dari kaum urban sekarang kan mereka tingkat mobilitasnya tinggi, mereka pasti pilih produknya biasa tapi ada di tengah kota. Itu buat menunjang mobilitas mereka soalnya. Lo kayak gini, tapi itu tergantung dari konsumennya lagi, behavior konsumennya lagi. Soalnya itu panjang kalau gue jelasin dari konsep-konsep yang pernah gue baca atau gue pelajari. Soalnya kenapa? Pertama, misalkan lo Bro David juga kan masih muda nih, teman-teman di Jakarta semua, contoh nih ibaratnya kan Jakarta. Sementara rumah lo di Cikarang, gitu. Bro David, malam minggu nih ngumpul segala macam, pengen tapi rumah gue jauh banget. Cikarang ke Jakarta Selatannya 40 kilo. Sorry ya teman-teman yang di Cikarang. Ya sorry, ini contoh makanya kan ini tadi buat yang mobilitasnya cukup tinggi. Jadi mendingan gua spend more money sedikit buat beli produk di tengah kota tapi agak simpel daripada lo ngambil rumah yang bagus tapi harganya terjangkau tapi agak cukup jauh dari tempat mobilitas lo gitu. Jadi location lah ya, buat kaum urban ya, location. Rata-rata kan mereka pakai cuma buat tidur doang. Iya betul. Tidur kerja. Weekend pulang ke rumah nyokap. Iya nggak sih? Ya mungkin teman-teman bisa komen di bawah apakah mungkin kata-kata gue ada salah. Itu kan juga dari sudut pandang gue, dari teman-teman yang nonton viewers Bro David juga bisa komen, nggak saklek gue bisa menentukan hal seperti itu sih. Tapi mostly seperti itu sih. Seperti itu. I agree gitu. Gue setuju banget sama. Makanya kalau dilihat dari pertama, gue bahas Senopati ya. Senopati. Gue baru tahu juga. Iya. Kalau gue ngeliat dari katanya Pasaka Soltera, kalau gue nyebutin lokasi Jakarta Selatan, developer BUMN, terus harga BUMN. Siapa kau boleh tahu developer? Waskita Realty. Terus cicilannya juga cuma 5 juta Bro David. 5 juta. 5 juta buat kaum milenial, mendingan gue pilih Jakarta Selatan 5 juta gitu loh. Sekali buka botol udah berapa bos ya? Iya benar. Ya, tadi balik lagi kan. Sekali buka botol lo bisa nginep di mana itu? Oke, menarik sih ya, ini menarik banget sih. Jadi mungkin tadi yang dijelasin sama Pak Marvin tadi bisa ngasih pandangan lain bagi teman-teman yang mau investasi atau melihat produk, ya kan, atau lagi cari produk. Gua pengen nentuin yang mana. Pasti mereka awal-awal bingung kan. Aduh, yang ini begini, ya kan? Gitu kan, Bos? Ada yang ini ya semua pasti ada kelebihan dan kekurangan dong. Yang pasti sih kalau mau beli properti jangan kebanyakan mikir ya. Langsung action aja ya. Karena lo kalau kebanyakan mikir harganya udah setiap bulan atau setiap tahun harganya udah cukup tinggi. Pasti naik ya. Betul. Pasti naik harganya. Gitu. Terus sama teman-teman viewers ini banyak yang expert, pasti jangan dibully kalau kata-kata gue. Enggak, kita baik-baik kok. Tenang aja. Itu aja tadi mungkin penjelasan dari Pak Marvian bisa kasih pandangan kita kalau lu yang mau investasi di bidang properti atau lu tadi ada anak selatan yang lihat video ini pengen lihat Senopati ya kan, proyeknya lokasinya dekat banget sih. Betul. Kebetulan kami lagi di marketing galerinya Pasaka Soltera ya. Gue lihat ini untuk gua yang kesini, gua tinggal di Jakarta Pusat, gua kesini aksesnya oke sih bos. Oke, ya cepat gitu kan, dari Kemang juga deket, kayaknya sih asik deket banget.
Ya mungkin kalau bisa teman-teman yang minat ntar bisa ngobrol sama Marvin Ya, datang ke marketing galeri atau nanti Bos bisa Saleh tapi ini. juga cantumin nomor telepon gua kan. Oh siap, aman bos, bisa diatur. Tergantung tuh gue pulang goodie bag apa yang dikasih ke gue. Oke deh kalau gitu, oke, thank you Pak Marvian, mudah-mudahan makin sukses. Sip, amin, thank you. Makin laku produknya, terus juga kita bisa sehat terus. Sip, iya itu paling kata-kata paling penting sekarang tuh. Iya. Semua sehat-sehat. Oke, amin. Oke, thank you. Thank you semuanya. Audio Jungle.